Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dari yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat melakukan proses perkuliahan seperti saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Sejarah Daulah Turki Utsmani di Istanbul. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fasila Mansur, NIM 90400.237 sebagai moderator dan pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, NIM 9040012030. Perkenalkan, nama saya Nur Baita, NIM 90400.12009 sebagai pemateri ketiga. Baiklah, itulah anggota kelompok kami. Tanpa membuang waktu lagi, materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu mengenai pembentukan pemerintahan. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Ketika mereka pindah ke Asia Tengah, berada di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi. Sehingga mereka melarikan diri dan mencari tempat pengungsian. Mereka kemudian menetap di tengah-tengah saudara-saudara mereka dari Turki Saljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di Asia Kecil, di bawah pimpinan Ortogol, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang ketika itu sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Maka atas jasa baik mereka itu, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah kepada mereka di Asia Kecil dekat Bizantium. Sejak itu mereka terus membina dan membangun wilayah barunya dan memilih kota Shukut sebagai ibu kotanya. Semenjak Utsman menyatakan dirinya sebagai Raja Besar Daulah Utsmani pada tahun 1300 Masehi di daerah tersebut, maka Sultan mengirim surat kepada raja-raja tetangganya. Kepada mereka diberi kesempatan memilih satu di antara tiga. Pertama masuk Islam, kedua membayar upeti, dan ketiga perang. Segera setelah itu, di antara raja-raja tersebut ada langsung tunduk dan bergabung dengannya, sehingga wilayahnya bertambah luas. Selanjutnya, Sultan Utsman I melakukan perluasan wilayah. Pertama-tama yang menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broista pada tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikannya sebagai ibu kota Daulah Turki Utsmani. Daerah ini adalah bagian dari benua Eropa yang pertama kali ditaklukkan Daulah Turki Utsmani. Perluasan wilayahnya semakin dikembangkan lagi ketika Murad I pengganti Orkhat berkuasa. Selain dia dapat memantapkan keamanan dalam negeri, ia juga melakukan perluasan daerah ke benua Eropa. Ia dapat menaklukkan Adrianopel yang kemudian dijadikannya sebagai ibu kota daulah yang baru, Macedonia, Sofia ibu kota Remulia, Salonia, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Dengan ditaklukkannya kota-kota tersebut, Daulah Turki Utsmani telah memegang kunci lalu lintas yang menghubungkan kerajaan-kerajaan Serbia, Bulgaria dengan Bizantium di Konstantinopel. Oleh karena itu, bagi kaisar tidak ada pilihan lain kecuali mengakui eksistensi Daulah Turki Utsmani di Eropa dan menyatakan bersahabat dengan sultan tersebut. Kemudian Paus Urban mengorbankan semangat perang. Sejumlah besar pasukan sekutu Eropa disiapkan untuk memukul mundur tentara Turki Utsmani. Pasukan ini dipimpin oleh Sigismund, Raja Hongaria, namun Bayazid, pengganti Murad I, dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa tersebut. Peristiwa ini merupakan catatan sejarah yang amat gemilang bagi umat Islam di tangan Turki Utsmani. Perlu dijelaskan di sini bahwa daerah-daerah taklukan ini tidak pernah dipaksa masuk Islam. Kepemimpinan pemerintahan pun tetap mereka pegang, yang ada hanya mereka diharuskan membayar pajak jizyah. Keadaan seperti ini sering dimanfaatkan mereka mengadakan perlawanan dan meminta pembebasan kembali, sehingga sultan selanjutnya terpaksa menyerang kembali wilayah-wilayah yang sama. Kesuksesan Sultan Murad I di Eropa itu diiringi pula kesuksesannya melakukan penaklukan di Asia. Kerajaan Karma, pecahan dari kerajaan
Ilkham ditaklukkan. Suatu hal penting yang dilakukan Sultan Murad I ialah memilih pemuda-pemuda Kristen setelah masuk Islam dididik menjadi militer, sehingga lahirlah tentara elit Turki yang diberi nama dengan Yenisari. Baiklah, itu materi yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya saya berikan kepada Saudari Nur Halimah. Perkembangan wilayah dan ekspansi. Negara Turki merupakan salah satu wilayah yang pada awalnya diperoleh melalui ekspansi dinasti Seljuk dan para imigran Turki ke arah barat memasuki Anatolia. Pendiri Turki adalah suku Kayks Oghuz, salah satu anak suku Turki yang mendiami sebelah barat Gurun Gobi, daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina, yang dipimpin oleh Sulaiman. Pada peristiwa Timur Leng melakukan serangan ke Asia Kecil, menyebabkan ekspansi kerajaan Turki Utsmani terhenti beberapa saat. Karena terjadi pertempuran yang hebat di Ankara tahun 1402 Masehi. Tentara kerajaan Turki Utsmani mengalami kekalahan dan Sultan Baitz bersama putranya Musa tertawan dan wafat dalam tawanan tahun 1403 Masehi. Pada tahun 1908 Masehi terjadi krisis politik internal di tubuh kerajaan Turki Utsmani. Austria memanfaatkan kesempatan mencaplok Bosnia dan Herzegovina. Pada tahun 1912 Masehi, Serbia didukung oleh Rusia sehingga tentara gabungan ini termasuk Austria mengalahkan Utsmani dan merebut seluruh wilayah Utsmani yang tersisa di Eropa, kecuali wilayah Istanbul. Konstantinopel. Sejarah Muhammad Al-Fatih dan penaklukan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih ialah Sultan Muhammad II yang lahir pada tahun Sultan ke-7 dari dinasti Utsmaniyah. Diberi gelar Al-Fatih dan Abu Al-Khairat. Beliau memerintah selama 30 tahun dengan memperoleh kebaikan serta kemenangan bagi orang Islam. Ia memerintah Daulah Utsmaniyah setelah Sultan Murad II wafat pada tanggal 18 Februari 1450 Masehi atau 16 Muharram 855 Hijriah. Sedangkan waktu itu beliau masih berumur kurang lebih 22 tahun. Dia mempunyai kepribadian yang cemerlang, kekuatan dan keadilan telah tercermin dalam pribadinya, sebagaimana ia sangat unggul dalam segala bidang ilmu, lebih-lebih tentang bahasa dan sejarah. Ketika pasukan Islam masuk dan melawan pasukan Bizantium, kota inilah yang menjadi pusat perhatian untuk diperebutkan. Dari situlah Rasulullah pernah memberi kabar gembira pada sahabat-sahabatnya bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan, dan Rasulullah sering bersabda akan peristiwa itu pada beberapa tempat, misalnya di tengah-tengah perang Khandaq. Dari sabda Rasulullah itu, para khalifah maupun para panglima orang-orang muslim berharap untuk menaklukkannya dan mewujudkan apa yang disabdakan Rasulullah. Artinya, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh tentara muslim. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Pada waktu itu pula, Muhammad Al-Fatih menjadi seorang pejabat di negara Mughnisiah. Ayahnya mengutus beberapa pengajar, akan tetapi tidak berpengaruh sama sekali, dan Al-Fatih tidak pernah membaca sesuatu sehingga ia tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Maka Sultan Murad II mendengar seorang lelaki yang mempunyai keutamaan dan kecerdasan yang tinggi, yang orang-orang menyebutnya Al-Maula Al-Qurani. Sultan Murad menjadikan ia sebagai guru bagi anaknya dan memberikan alat pemukul dan memberi wewenang agar ia memukulnya kalau tidak patuh perintahnya. Suatu ketika Al-Maula Al-Qurani pergi menemui Al-Fatih dengan membawa alat pemukul dan berkata, "Ayahmu mengutusku untuk memberi pengajaran
dan aku akan memukul jika kamu tidak patuh terhadap perintahku." Maka tertawalah Muhammad Khan karena kata-kata tersebut. Maka seketika itu pula Maula Al-Qurani memukulnya dengan keras, sehingga takutlah Muhammad Khan. Oleh sebab itu, Muhammad Khan bisa menghafal Al-Quran dalam waktu yang singkat. B. Persiapan Sultan dalam menaklukkan Konstantinopel. A. Perjalanan menuju penaklukan benteng Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih membangun sebuah benteng Romuli Hishar dekat dengan orang-orang Eropa, tepatnya pada Teluk Bosporus pada pusat titik tersempit yang berhadapan dengan benteng yang didirikan pada masa Sultan Bayazid. Di saat Sultan sedang menyiapkan bekal untuk penaklukan, Kaisar Bizantium kembali berusaha mati-matian untuk menghalangi sang Sultan dari niatnya dengan mengirimkan uang dan berbagai hadiah, bahkan dengan memberi suap kepada sebagian penasehatnya agar mempengaruhi keputusan Sultan. Namun Sultan telah bertekad untuk menjalankan rencananya. Semua upaya itu tidak menghalanginya untuk mencapai tujuannya. Itu tadi materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi singkat yang dapat kami jelaskan mengenai perkembangan wilayah dan ekspansi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nurbaita. Materi selanjutnya yaitu serangan besar. Sebagaimana diketahui, Konstantinopel adalah sebuah kota yang dikelilingi oleh perairan laut di ketiga arahnya. Teluk Bosporus, Laut Marmara, dan Teluk Tanduk Emas yang terlindungi dengan rangkaian rantai besi yang sangat besar hingga dapat menahan masuknya armada kapal laut ke kota tersebut. Materi selanjutnya yaitu negosiasi dengan Konstantin. Pihak Utsmani tetap bertahan mengepung kota dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Kalangan Bizantium di bawah kepemimpinan Konstantin juga tetap teguh melakukan perlawanan untuk melindungi kota dengan penuh keberanian. Kaisar Bizantium berusaha untuk menyelamatkan kota dan bangsanya dengan semua kemampuan yang dimilikinya. Ia terus memberikan tawaran-tawaran kepada Sultan agar ia mau menarik mundur pasukannya dengan imbalan harta atau ketundukan pihak Bizantium kepadanya atau tawaran-tawaran lainnya. Selanjutnya yaitu pemecatan Panglima Armada Laut. 2 hari setelah peperangan ini, terjadi sebuah pertempuran lain antara armada laut Utsmani dengan beberapa kapal Eropa yang berusaha untuk sampai ke teluk tersebut. Kapal-kapal Islam berusaha untuk menghalanginya. Al-Fatih memimpin langsung pertempuran itu di tepi pantai. Kepada Panglima Armada Laut, ia mengirimkan pesan, "Pilihanmu adalah menguasai kapal-kapal tersebut atau menenggelamkannya. Jika engkau tidak berhasil, maka jangan kembali lagi kepada kami dalam keadaan hidup." Seri selanjutnya yaitu kecerdasan militer yang luar biasa. Sebuah pemikiran cemerlang tiba-tiba saja terlintas di benak Sultan, yaitu memindahkan kapal-kapal dari tempat berlabuhnya menuju Teluk Tanduk Emas dengan cara menariknya melalui jalan darat yang terletak antara 2 pelabuhan demi menjauhi benteng Galota. Karena khawatir kapal-kapal itu akan terlihat oleh pasukan sebelah barat, jarak antara kedua pelabuhan itu sekitar 3 mil dan ia bukan sebuah permukaan yang mudah dilalui. Ia adalah perbukitan dan terjal serta tidak mulus. Selanjutnya yaitu kejutan militer besar. Pasukan Utsmani kembali menggunakan metode baru dalam upaya mereka memasuki kota itu, yaitu dengan membuat benteng kayu yang besar dan tinggi, yang dapat bergerak dan terdiri dari 3 tingkat. Ketinggiannya harus melebihi ketinggian pagar benteng Konstantinopel. Benteng itu ditutupi dengan perisai dan kulit yang dibasahi dengan air demi mencegah api.
Benteng itu lalu dibekali pula dengan sejumlah prajurit di setiap tingkatnya. Pada tingkat atas dilengkapi para pemanah yang akan memanah siapa saja yang kepalanya muncul di atas pagar benteng. Selanjutnya yaitu negosiasi terakhir. Muhammad Al-Fatih semakin yakin bahwa kota ini tidak lama lagi akan jatuh. Meski demikian, ia tetap berusaha untuk memasuki kota itu dengan cara damai. Maka ia kembali menulis pesan kepada kaisar untuk memintanya menyerahkan kota itu tanpa pertumpahan darah lagi. Ia juga menawarkan jaminan keamanan bagi kaisar dan keluarganya, serta para pendukungnya dan semua penduduk yang ingin keluar dari kota itu dengan aman, dan bahwa nyawa seluruh penduduk kota itu pun akan dijaga dan tidak akan mendapatkan perlakuan buruk, bahwa mereka berhak memilih tetap tinggal di kota ini atau pergi meninggalkannya. Selanjutnya surat Sultan Al-Fatih kepada penguasa Mekkah. Sultan Muhammad Al-Fatih mengirimkan surat pada penguasa Mekkah yang mulia sehubungan dengan ditaklukkannya kota Konstantinopel. Dia mengabarkan tentang penaklukan kota itu dan meminta dukungan serta doa. Di samping itu, Sultan juga mengirimkan beberapa hadiah yang didapatkan dari harta rampasan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap semoga hasil presentasi kami dapat bermanfaat bagi semua. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.